Ada sesuatu yang aneh terjadi dengan cara kita bicara tentang uang. Kita punya semua kalimat yang tepat. Kita tahu harus menabung. Kita paham pentingnya investasi. Kita bahkan bisa menjelaskan konsep bunga majemuk ke orang lain. Tapi, ketika bulan berakhir, rekening tetap kosong. Ketika ada uang masuk, entah kemana perginya. Seperti ada lubang tersembunyi yang terus menguras tanpa kita sadari. Ini bukan tentang pengetahuan, ini tentang sesuatu yang lebih dalam. Dan kalau kamu tetap menonton sampai memahami mekanisme sebenarnya di balik kebocoran ini, kamu akan melihat uangmu dengan cara yang benar-benar berbeda. Coba ingat 3 bulan terakhir. Berapa kali kamu bilang pada diri sendiri akan mulai mengatur keuangan dengan benar bulan depan? Berapa kali kamu merasa gaji bulan ini cukup besar, pasti bisa sisihkan untuk tabungan, tapi ternyata habis juga? Berapa kali kamu shocked melihat mutasi rekening dan bertanya-tanya kemana perginya semua uang itu? Ini bukan karena kamu boros. Ini bukan karena kamu tidak disiplin. Ini karena ada sistem tersembunyi yang bekerja melawan kamu setiap hari. Dan sistem itu bukan bank, bukan pemerintah, bukan siapa-siapa, kecuali cara kamu sendiri memproses keputusan tentang uang. Berapa kali dalam seminggu kamu membuat keputusan kecil yang terasa tidak penting? Beli kopi, pesan makanan, langganan aplikasi yang jarang dipakai, beli barang karena diskon padahal tidak butuh. Setiap keputusan itu kecil, tapi ketika dijumlahkan dalam sebulan, dalam setahun, angkanya mengejutkan. Selama ini kita diajarkan bahwa masalah keuangan adalah masalah pendapatan. Gajimu kurang besar, penghasilanmu belum cukup. Kalau saja dapat bonus, pasti bisa nabung. Kalau saja naik jabatan, pasti situasi berubah. Dan ini adalah kebohongan paling berbahaya dalam dunia keuangan personal. Bukan karena pendapatan tidak penting, tapi karena definisi masalah yang salah akan menghasilkan solusi yang salah. Orang yang penghasilannya 2 kali lipat dari kamu bisa tetap bocor uang. Orang yang dapat warisan besar bisa bangkrut dalam 5 tahun. Orang yang menang lotre bisa lebih miskin dari sebelumnya. Kenapa? Karena masalah sebenarnya bukan pendapatan. Masalah sebenarnya adalah sistem pengambilan keputusan yang cacat. Pernahkah kamu merasa bahwa cara kita selalu memikirkan uang itu seperti ada yang salah? Seperti ada logika yang terlewat? Kalau definisi masalah ini terdengar berbeda dari yang pernah kamu dengar sebelumnya, itu karena memang berbeda. Dan kalau ini masuk akal buatmu, tulis di komentar, apakah perspektif ini mengubah cara kamu melihat situasi keuanganmu sendiri? Mari kita bongkar mitos terbesar yang membuat jutaan orang terus bocor uang, meskipun mereka tahu semua teori keuangan. Mitos ini berbunyi begini: kalau kamu tahu apa yang harus dilakukan, kamu akan melakukannya. Ini asumsi bahwa pengetahuan sama dengan tindakan, bahwa informasi sama dengan transformasi, bahwa memahami konsep sama dengan mengimplementasikan sistem. Tapi kenyataannya, kamu bisa baca 10 buku tentang keuangan personal dan tetap tidak punya dana darurat. Kamu bisa ikuti 100 akun finansial di media sosial dan tetap impulsif belanja. Kamu bisa hafal semua istilah investasi dan tetap tidak punya portofolio. Kenapa? Karena otak manusia tidak bekerja berdasarkan logika murni. Otak kita bekerja berdasarkan sistem yang sudah tertanam, kebiasaan yang sudah terbentuk, dan mekanisme pertahanan yang melindungi kita dari perubahan. Setiap kali kamu bilang akan mulai besok, otak sedang menjalankan program pertahanannya. Setiap kali kamu rationalize pengeluaran yang tidak perlu, sistem lama sedang bekerja. Setiap kali kamu merasa overwhelmed dengan semua informasi keuangan dan akhirnya tidak melakukan apa-apa, itu bukan kemalasan. Itu mekanisme survival otak yang menghindari perubahan. Kebocoran uang terjadi bukan di level pengetahuan,
Kebocoran terjadi di level sistem pengambilan keputusan otomatis yang berjalan tanpa kamu sadari. Dan sampai kamu tidak mengganti sistem itu, tidak peduli sebanyak apa informasi yang kamu konsumsi, hasilnya akan tetap sama. Sekarang kita masuk ke model mental yang berbeda. Model yang tidak mengajarkan kamu cara menabung lebih banyak, tapi cara membuat keputusan tentang uang dengan cara yang fundamentally berbeda. Bayangkan uangmu bukan sebagai angka di rekening, tapi sebagai karyawan yang bekerja untukmu. Setiap rupiah adalah karyawan. Pertanyaannya bukan berapa banyak karyawan yang kamu punya, tapi berapa banyak karyawan yang benar-benar produktif versus berapa banyak yang cuma duduk-duduk dan makan gaji. Ketika kamu beli kopi Rp20.000, kamu tidak kehilangan Rp20.000, kamu kehilangan Rp20.000 karyawan yang bisa bekerja untukmu. Ketika kamu langganan aplikasi Rp100.000 per bulan yang tidak kamu pakai, itu bukan Rp100.000 yang hilang. Itu Rp100.000 karyawan yang kamu bayar untuk tidak melakukan apa-apa setiap bulan. Ketika kamu beli barang diskon yang tidak kamu butuhkan, kamu tidak untung karena dapat diskon. Kamu rugi karena mengeluarkan karyawan untuk hasil yang tidak produktif. Model mental ini mengubah segalanya. Karena tiba-tiba setiap keputusan pengeluaran bukan lagi tentang mampu atau tidak mampu, tapi tentang produktif atau tidak produktif. Apakah model ini sudah mulai mengubah cara kamu melihat pengeluaran-pengeluaran kecilmu? Apakah ini penjelasan pertama yang benar-benar masuk akal kenapa uang terus bocor meskipun kamu merasa tidak boros? Mari kita bangun sistem yang benar-benar menghentikan kebocoran. Sistem ini punya 3 layer, dan setiap layer bergantung pada layer sebelumnya. Kamu tidak bisa skip ke layer 2 tanpa menguasai layer 1. Kamu tidak bisa efektif di layer 3 kalau layer 2 masih lemah. Ini bukan checklist yang bisa kamu pilih-pilih. Ini arsitektur. Layer pertama adalah visibility. Kamu tidak bisa memperbaiki apa yang tidak kamu lihat. Dan kebanyakan orang tidak benar-benar melihat uang mereka. Mereka tahu berapa gaji. Mereka kira tahu kemana perginya, tapi mereka tidak tracking dengan akurat. Visibility bukan tentang aplikasi fancy atau spreadsheet complicated. Visibility adalah tentang satu pertanyaan sederhana. Hari ini, kemana perginya uangku? Tidak minggu lalu, tidak bulan lalu, hari ini. Kalau kamu tidak bisa jawab pertanyaan itu dalam 30 detik dengan akurat, layer pertama belum selesai. Kebanyakan orang langsung loncat ke layer 2 atau 3 tanpa menguasai visibility. Mereka bikin budget detail, planning investasi, tapi tidak tahu pengeluaran aktual hari ini. Ini seperti bikin peta perjalanan tanpa tahu kamu sekarang ada di mana. Sistem tidak akan berfungsi. Layer kedua adalah decision framework. Ini adalah sistem yang menggantikan keputusan impulsif dengan protokol. Protokol sederhana. Setiap pengeluaran di atas angka tertentu, misalnya Rp100.000, harus melewati 3 pertanyaan. Pertama, apakah ini produktif? Kedua, apakah timingnya sekarang? Ketiga, apakah ada alternatif yang sama efektifnya dengan biaya lebih rendah? 3 pertanyaan ini tidak boleh dijawab secara otomatis. Harus ada jeda. Minimal 5 menit untuk pengeluaran di bawah Rp500.000. Minimal 1 hari untuk pengeluaran di atas Rp500.000. Minimal 3 hari untuk pengeluaran di atas 5 juta. Jeda ini bukan untuk bikin kamu pelit. Jeda ini untuk memberi waktu otak rasional mengambil alih dari otak impulsif. Kebocoran uang terjadi di momen impulsif. Sistem menghentikan momen itu. Dan perhatikan, ini baru layer kedua. Kalau layer pertama belum solid, layer ini tidak akan bertahan. Karena tanpa visibility, kamu tidak akan tahu kapan harus aktifkan framework. Tanpa data aktual, kamu tidak akan tahu kapan harus aktifkan sistem. Sistem tidak akan berfungsi. Layer kedua adalah visibility. Kamu tidak bisa efektif di layer 3 tanpa menguasai layer 1. Kamu tidak bisa efektif di layer 3 kalau layer pertama belum solid, layer ini tidak akan bertahan. Karena tanpa visibility, kamu tidak akan tahu kapan harus aktifkan framework. Tanpa data aktual,
kamu tidak bisa evaluasi apakah framework bekerja. Layer-layer ini harus dibangun berurutan. Layer ketiga adalah allocation architecture. Ini adalah sistem yang menentukan kemana uang pergi sebelum kamu punya kesempatan untuk bocorkan. Kebanyakan orang nabung dari sisa. Mereka bayar semua tagihan, belanja kebutuhan dan keinginan, lalu sisanya ditabung. Masalahnya, tidak pernah ada sisa. Allocation architecture membalik prosesnya. Uang masuk langsung dibagi ke 4 kategori. Operasional untuk biaya hidup bulanan, proteksi untuk dana darurat dan asuransi, produktif untuk investasi dan pengembangan skill, dan opsional untuk lifestyle yang tidak wajib. Persentasenya disesuaikan dengan situasi, tapi sistemnya tetap. Dan ini yang penting, allocation terjadi secara otomatis di hari yang sama uang masuk. Tidak menunggu akhir bulan, tidak menunggu sampai merasa punya surplus. Hari uang masuk, sistem langsung allocate. Kenapa ini powerful? Karena menghilangkan keputusan. Kamu tidak perlu disiplin setiap hari. Kamu hanya perlu set up sistem sekali, lalu sistem yang bekerja. Orang yang berhasil secara finansial bukan orang yang paling disiplin. Mereka adalah orang yang punya sistem paling baik, yang membuat disiplin menjadi tidak perlu. Dan ingat, layer 3 ini hanya bekerja kalau layer 1 dan 2 sudah solid. Tanpa visibility, kamu tidak tahu berapa yang harus dialokasikan. Tanpa decision framework, kamu akan terus ambil dari alokasi produktif untuk pengeluaran impulsif. Sistem ini adalah satu kesatuan. Sekarang mari kita lihat bagaimana ini bekerja di dunia nyata. Bukan di teori. Ambil contoh seseorang dengan penghasilan 6 juta per bulan. Angka yang terdengar cukup, tapi somehow selalu habis. Layer 1. Mulai tracking setiap pengeluaran selama 2 minggu. Tidak judging, tidak trying to fix, hanya observe. Setelah 2 minggu, pola muncul. Ternyata 2 juta hilang ke pengeluaran kecil yang tidak disadari. Kopi, snack, ojek online untuk jarak dekat yang sebenarnya bisa jalan kaki, impulse buying di e-commerce karena free ongkir. 2 juta, sepertiga dari penghasilan. Hilang ke keputusan-keputusan yang kalau ditanya, dia tidak akan kategorikan sebagai pengeluaran penting. Ini adalah power dari visibility. Layer 2, implementasi decision framework. Setiap pengeluaran di atas 50.000 harus lewat 3 pertanyaan dan jeda 5 menit. Pertama kali implement, terasa merepotkan. Tapi setelah 2 minggu, keputusan impulsif turun dramatis. Bukan karena jadi pelit, tapi karena sebagian besar pengeluaran impulsif tidak bisa justify kalau harus jawab 3 pertanyaan dengan jujur. Hasilnya, dari 2 juta pengeluaran tidak sadar, turun jadi 800.000. Saving 1,2 juta tanpa merasa deprivasi. Karena yang dicut adalah pengeluaran yang memang tidak contributing ke kualitas hidup. Layer 3, allocation architecture. Dari 6 juta, 3 juta untuk operasional, 1 juta untuk proteksi, 1 juta untuk produktif, 1 juta untuk opsional. Setelah 4 bulan, dana darurat mulai terbentuk. Setelah 6 bulan, mulai ada dana untuk investasi. Setelah setahun, situasi finansial completely berbeda. Dan ini dengan penghasilan yang sama. Tidak ada kenaikan gaji, tidak ada bonus, tidak ada warisan. Yang berubah adalah sistem. Apakah dari contoh ini kamu bisa identifikasi mana layer yang paling lemah dalam sistem keuanganmu sekarang? Kalau kamu mau coba aplikasikan ini, mulai dari layer mana yang paling make sense untukmu? Ini bukan tentang menjadi kaya dalam semalam. Ini tentang membangun fondasi yang benar sehingga kekayaan bisa dibangun dengan sustainable. Kebanyakan orang ingin hasil cepat.
Mereka ingin tahu investasi apa yang return-nya paling tinggi. Mereka ingin shortcut, tapi foundation yang lemah tidak bisa support building yang tinggi. Orang yang masih bocor uang tidak ready untuk investasi agresif. Orang yang belum punya dana darurat tidak seharusnya main saham. Orang yang decision framework-nya masih impulsif tidak akan bertahan di property investment yang butuh holding period panjang. Ini bukan gatekeeping, ini realitas, dan justru dengan memperbaiki sistemmu sekarang, kamu sedang membangun fondasi yang akan membuat semua opportunity berikutnya jauh lebih efektif. Kamu sedang masuk ke grup kecil orang yang tidak hanya tahu teori uang, tapi benar-benar punya sistem yang bekerja. Orang yang tidak lagi hidup dari gaji ke gaji, bukan karena gajinya besar, tapi karena sistemnya solid. Yang membedakan orang yang terus bocor uang dengan orang yang mulai accumulate wealth bukan pengetahuan, bukan juga penghasilan. Yang membedakan adalah kesediaan untuk melihat sistem lama yang tidak bekerja, mengakui bahwa ada yang salah dengan cara kita membuat keputusan tentang uang, lalu dengan sabar membangun sistem baru layer demi layer. Tidak ada yang glamorous tentang tracking pengeluaran. Tidak ada yang exciting tentang jeda 5 menit sebelum beli sesuatu. Tidak ada yang impressive tentang allocation otomatis. Tapi inilah yang bekerja. Inilah yang membedakan orang yang bicara tentang financial freedom dengan orang yang benar-benar membangunnya. Sistem ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Visibility, decision framework, dan allocation architecture adalah 3 pilar dari total 9 pilar yang membentuk sistem keuangan yang komplit. Setiap pilar saling connect. Setiap pilar memperkuat pilar lainnya, dan kalau kamu ingin melihat bagaimana pilar-pilar berikutnya bekerja, bagaimana sistem ini scale seiring penghasilanmu naik, bagaimana cara mengoptimalkan setiap layer untuk situasi spesifikmu, video berikutnya akan fokus ke pilar keempat, optimization mechanism. Karena menghentikan kebocoran adalah langkah pertama, mengoptimalkan setiap rupiah yang tersisa adalah langkah berikutnya. Dan itu yang akan kita breakdown dengan detail yang sama.